أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء والمساكين الخطبتان بدل ركعتين من الظهر، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم حالكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، لا حول حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka
linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Sadaqallahul azim. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sajikan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Mari senantiasa kita merawat ketakwaan yang sudah kita miliki di dalam jiwa kita. Takwa yang paling agung dan mulia, yang merupakan cita-cita kita yang harus untuk kita dapatkan dalam kehidupan seorang hamba. Tak pernah lagi Allah menemukan ucapannya, amalannya, bahkan getaran hatinya terhadap sesuatu yang tidak diridainya. Itulah tingkat yang paling besar yang hendaklah kekuatan takwa itu yang hendak kita gapai. Dan itulah yang membuat kita senantiasa hidup ini dilindungi oleh Allah. Sengsara dalam pandangan manusia, tapi bahagia dalam jiwa orang yang sabar. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, momen apapun dalam perjalanan hidup, jangan lupa hendak mampu kita jiwai dan kita perkuat hati kita dengan usaha-usaha apa yang telah pernah untuk dilewati, lebih-lebih yang sudah dijadikan oleh Rasulullah sebagai tabarruk hingga menjadi sebuah syariat berkaitan dengan persiapan kita dalam menyambut Idul Adha yang di depan kita tidak begitu lama lagi. Hari Raya Akbar, hari raya yang agung, yang dinobatkan dengan namanya dengan Al-Adha, yang asal kata daripada udhiyah. Karena mengapa? Pada hari itu tidak ada amalan yang paling baik selain daripada mencucurkan daripada darah kurban oleh umat yang mampu untuk melakukannya. Amaliyah kurban merupakan bentuk ta'abbud dan taqarrub ilallah. Ma'syaral muslimin, semoga dengan tabarruk amalan yang puncak daripada cobaan yang pernah Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai sunnah dan menjadi syariat bagi kita umat di akhir zaman, agar kita hendaknya bertemu dengan doa Nabi Allah Ibrahim saat Allah nobatkan inni ja'iluka linnasi imama. Atas prestasi apa Allah nobatkan Ibrahim sebagai inni ja'iluka linnasi imama? Atas segala cobaan, atas segala ujian yang Allah berikan kepadanya, baik dalam bentuk akidah, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk sosial, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan politik, sampai-sampai bahwa yang diuji oleh Allah di luar daripada jangkauan akal manusia saat itu. Tapi karena husnudzan atas sebuah prinsip, apa saja yang Allah berikan itu ada kebaikan, kemaslahatan, dan itu adalah merupakan kemuliaan bagi para hamba itu sendiri. Oleh karena demikian, apa saja yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam
yang puncaknya adalah pada masalah kurban. Bayangkan di mana setelah Allah uji keluarganya untuk berpisah saat anak masih bayi dengan bersama ibunya, seorang ayah dan juga Rasul, Allah uji untuk berpisah dengannya. Butuh waktu cukup lama untuk memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan. Setelah dapat keturunan, masih bayi dan menyusui, diuji untuk berangkat jauh berpisah dengan orang tuanya. Hanya karena Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah yang melindunginya, walaupun di sebuah tempat yang tidak punya apa-apa. Ghaira zarain, tidak ada zuru'. Di dalam ayat yang diingatkan, inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghaira dzar'in inda baitikal muharram. Itulah tempat di saat menitipkan Ismail bersama ibunya yang masih menyusui sama ibunya, tanpa ada zuru', gak ada tanaman, gak ada orang, gak ada bangunan, di sebuah lembah. Dan itu juga di luar jangkauan. Namun setelah beberapa lama ditinggalkan, maka beliau juga berangkat untuk melihat anak itu sebesar apa. Tambah lagi lebih besar dari berpisah secara fisik di dunia, perintah untuk menyembelihnya, dan itu di luar jangkauan akal manusia. Maka atas prestasi itu dan dia jalankan, hari ini kita merasakan tempat keberkahan itu yang Allah berikan, yang dititipkan seorang bayi bersama dengan seorang ibu. Perintah Allah, rupanya doa Ibrahim diterima. Apa katanya? Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia terpikat dan tunduk serta senang kepada mereka. Itulah doa, dengan syarat hendaklah mereka menjadi orang-orang yang menegakkan salat, dan mereka itu orang-orang yang baik. Ternyata hari ini itulah tempat yang hari ini kita kecewa dan tidak bisa diizinkan oleh Allah untuk diantara saudara kita ke sana, yang di situ tampak kilas untuk mengenang perjuangan itu. Prestasi itulah beberapa kalimat itu Allah nobatkan, inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim menjawab, qala wa min zurriyati, menjadi panutan, menjadi toladan, orang yang sabar seperti keluarga Ibrahim, Ismail dan Hajar juga didapatkan oleh anak keturunanku. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Tapi Allah menjawab, siapa saja dalam hatinya masih ada sifat zalim, dia tidak akan menemukan petunjukku itu. Masyarakat muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, oleh karena demikian sepantasnya lah kita sebagai hamba yang hari ini mendapat ujian yang maha dahsyat juga dari Allah. Tapi ujian-ujian dan bala ataupun ujian dan juga cobaan Allah yang berikan masih dalam lingkup bisa dibawa kepada akal dan rasio. Belum Allah menguji kita di akhir zaman dengan dunia yang begini hebat dan kita anggap maju, dengan ujian yang tidak dijangkau oleh akal manusia. Walaupun kita harus akui, apa saja pemberian Allah, tidak ada kemampuan manusia untuk semuanya bisa di-cover. Tapi hadapilah itu, lewatilah itu sesuai dengan petunjuk Allah, dan yakinkan dengan sikap keluarga Ibrahim untuk mendapatkan tabarruk itu. Betapa agung mulianya ajaran kurban itu yang diberikan motivasi oleh Rasulullah. Walaupun ittifaq para ulama hukumnya tetap pada sunat muakkad, pun dikatakan dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib, tapi bukan berdosa apabila tidak dilaksanakan bagi yang mampu. Tetapi dalam mazhab Hanafi berpendapat orang yang mampu berkorban dan ia tidak pernah berkorban setiap tahun,
dalam satu rumah minimal satu kambing. Setelah sunat idnya dijalankan, haram bagi mereka mendapatkan daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Semoga kita tak masuk dalam kelompok itu. Oleh karena demikian, di dalam sebuah hadis riwayat Hakim, Rasul mengingatkan kepada kita, ma'amala binu Adam yawman nahari amalan ahabu illallah ta'ala min iraqid dam. Tiada amalan lain, gak ada aktivitas yang lebih Allah cintai pada hari nahar Idul Adha selain daripada amalan mencucurkan darah korban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Kurban itu yang ia korbankan pada Idul Adha akan tampil menjelma sebagai amalan yang diberikan dalam bentuk pahala, lengkap dengan tanduknya, kulitnya, sampai dengan segala bulu-bulunya. Sampai inna dam la yaqau min Allah bimakanin qabla ayyaqa'i 'alal ard. Darah kurban yang dicucurkan pada Idul Adha lebih duluan Allah terima, Allah sambut sebagai satu amalan taqarrub sebelum darah itu kena dengan tanah yang wadatati uruhnya. Fatibu biha nafsan, hendaklah jiwa itu semuanya bahagia dengan itu. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, saatnya untuk kita menganggap amalan-amalan yang mendapatkan tabarruk itu, yang menjadi ajaran dan syariat dalam agama kita, hendaklah kita agungkan, hendaklah kita muliakan dengan tulus dan ikhlas, dengan usaha, bukan sekedar memperhatikan fakir miskin, tapi kita lakukan dengan segala kemuliaan itu. Dan sehingga dengan berkatnya, apa yang kita alami, yang tambah berat dengan setahun lebih kita hadapi, yang dikatakan bahwa kita sedang mengalami ujian Allah dalam bentuk daripada penyakit COVID ini. Tapi bukan COVID-nya yang dilihat, lengkap dengan COVID itu yang diisukan oleh manusia yang datang tidak akan hadir, apakah yang direkayasa atau tidak, kecuali atas ridha dan atas izin dan iradah Allah. Sudah lengkap ujian kepada kita di situ dengan momen yang satu itu. Apa yang diuji? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. 5 cobaan yang diingatkan Allah kepada kita. Yang pertama, khauf, takut. Bukan takut sama mati. Seorang mukmin tak boleh takut sama mati, karena mati itu selalu mengintai kita. Sakit bukan sebab untuk menjadi mati semata-mata, tapi wajib berobat. Jangan jebak diri dalam kecelakaan, itu kewajiban umat. Kematian tidak mesti harus sakit. Kalau memang iza jaa ajaluhum, ajal sudah datang, la yasta'khiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Tapi takut hari ini bukan kepada mati. Apa juga terserah. Ada yang takut sama atasan, ada yang takut sama tetangga dengan momen itu. Ada yang takut hilang jabatan, ada yang takut hilang uang sumbangan, macam-macam takut. Tapi takut itu adalah cobaan Allah. Kalau bukan dengan sabar, gak ada solusi. Wal ju', lapar hari ini. Ini gak boleh makan, itu gak boleh makan. Punya duit tapi makanan gak bisa masuk, karena duit gak bisa masuk dalam perut. Bahkan dengan berbagai kekurangan yang ada, keterbatasan yang ada, itu cobaan Allah. Wal ju'
Wa naqsim minal amwal, mulai kurang harta. Hari ini wang dicari begitu liar, tapi setelah dapat di tangan juga begitu liar. Kelut dalam bahasa Aceh. Tamita kelut, oh lut tu baca ropi kelut. Tilap kadang-kadang. Tu riben najaba empres. Tambang kai cuai gok taput dan tinggal. Begitu Allah menguji dengan amwal, bokaya hanaboh, naboh hanayu, dan bermacam cobaan Allah. Ketiga, wa naqsim minal, dikurangi nyawa orang-orang yang kita sayangi, mulai dalam keluarga sampai dengan guru-guru kita, sampai orang-orang baik, orang tempat kita curhat, tempat kita minta pendapat, tinggallah yang muda-muda yang gejak. Itu adalah cobaan yang paling besar. Allah ambil orang-orang baik supaya mereka jangan mengalami dengan zaman fitnah ini. Dan juga buah-buahan kurang yang kita makan terbatas dan segala macam. Menyode hana makanan nanti geuji kita nyode makanan dike. Begitu ujiannya yang Allah berikan kepada kita. Hampir dah lengkap kelima-lima ujian Allah. Tidak ada solusi kecuali dengan jalan sabar. Semoga Allah berikan kesabaran seperti sabarnya Ibrahim, sabarnya Ismail, sabarnya Siti Hajar dalam melewati cobaan Allah, sampai beliau untuk menjalani kurban untuk anaknya tanpa buruk sangka kepada orang tuanya. Setelah lebih kurang 12 tahun tidak dilihat, datang tiba-tiba ketemu, kamu harus diperintahkan Allah untuk sembelih. Tapi Baisa menjawab, if'al ma tu'mar, ya Allah, nepo buat po yang guyuh, satajiduni insyaallah minas sabirin. Allah, engkau ya ayah akan temukan saya sebagai orang yang sabar. Dan inilah tingkat kesabaran yang paling tinggi menghadapi daripada cobaan Allah. Semoga cobaan yang kita hadapi belum sebesar yang dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim, tapi dengan afah, barakah dan tabarruk, dengan kita mengenal, ya Allah, taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim Khalilullah dulu. Nerima kurban kamu lagi nerima kurban Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nyan dalam doa tabaruk tanya wadata musi biasa. Oleh kerana mereka yang mampu, maka mari sama-sama kita semangatkan, kita hidupkan syiar Allah ini berkaitan dengan kurban ini. Semoga kita dibantu oleh Allah dalam menghadapi bermacam cubaan yang berkepanjangan ini, dan kisah selamat dalam menjalaninya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli fa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله